Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada malam Kamis ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang insyaallah dirahmati Allah, yaitu kajian tafsir. Salawat dan salam semoga tetap tercerah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan doa syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Oke, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara ini perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kajian tafsir pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah kepada Mas Yulianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yulianto yang telah lantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menambah keberkahan pada kajian tafsir malam hari ini. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kajian tafsir setelah kemarin kita membahas surat apa? Ada yang ingat? Al-Qari'ah. Aku telat ya. Setelah kemarin kita membahas surat Al-Qari'ah. Nah, surat apa kan yang akan kita bahas pada malam hari ini? Nah, langsung saja kita simak bersama kepada Ustadz Fajar. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim di sini melanjutkan agenda kita mengaji dan mengkaji sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai setiap aktivitas kita semuanya. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Jina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemarin kita sudah mengkaji surat Al-Qari'ah, pesan apa yang terkandung dalam surat Al-Qari'ah. Surat yang pada intinya menyampaikan kepada kita semua
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kuasa untuk kemudian Allah lah yang memulai, Allah lah juga yang akan mengakhiri. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi Allah lah yang memulai segala penciptaan, kemudian Allah nanti yang akan menghancurkan semuanya, dan kemudian Allah juga yang akan membangkitkan kembali setelah dunia dan seisinya ini dihancurkan. Nah, pekan kemarin kita sudah mengkaji bagaimana kondisinya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia ini di hari hari akhir itu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan dalam Al-Qari'ah? Apa saja? Bangkit dari apa? Ya, kita Allah menyampaikan Al-Qari'ah dengan segala kejadiannya ketika Allah menyebutkan yauma yakunun nasukal farashil mabthuts, yaitu ketika manusia itu berhamburan tiada tentu arah seperti kayak merutu ya, sama, ya seperti itu, serangga kecil yang tak tentu arah itu. Kemudian watakunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung yang kokoh itu pada hari itu akan mabul-mabul gitu, seperti bulu, seperti kapas, seperti ya debu yang mabul-mabul gitu ya. Padahal seperti itu kita lihat gunung, dan pada saat itu nanti semuanya adalah haba membatha, semuanya bagikan debu-debu yang berhamburan tak berarti. Nah, itu Allah mengingatkan pada kita semua di surat Al-Qari'ah bahwa amal kita nanti akan ditimbang, dan jika amalnya baik atau amal baiknya itu lebih berat timbangannya, maka akan masuk ke dalam kehidupan yang radiyatan mardiyah gitu ya, hidup yang serba senang, yaitu di surga. Adapun yang amal timbangannya ringan, artinya amal buruknya lebih mendominasi, maka dia akan dicemplungkan ke dalam neraka. Hawiyah, yang disebutkan hawiyah adalah narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari api neraka. Allah melindungi kita semuanya, Allah menyelamatkan kita dari api neraka, dan Allah mempertemukan kita kembali di surganya insyaallah di kehidupan yang radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita harapkan semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan malam hari ini. Kita akan membaca surat, naik lagi satu surat. Kita coba membaca surat Al-Adiyat. Tadi sudah dibacakan ya, Al-Adiyat. Ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ya, ini pembuka dari surat Al-Adiyat. Jadi dimulai dengan sumpah. Wa itu artinya adalah, ada dua makna kata wa itu. Pertama, wa dalam bahasa Arab itu adalah harful athof ya, huruf sambung artinya dan yang kedua wa itu juga adalah harful qasam, huruf yang menyatakan janji, ya, demi. Wal 'adiyat, sebagaimana juga ayat lain berbunyi wal 'asr wal fajr, atau apalagi wal qamar wasyams wal lail wan nazi'ati gharqa. Terus apalagi banyak Allah mengucapkan janji, dan hanya Allah yang boleh mengucapkan janji dengan selain Allah. Adapun kita manusia, maka kalau kita mengucapkan janji atau sumpah, satu-satunya yang boleh kita jadikan untuk sumpah adalah nama Allah. Wallahi, atau demi Allah, demi nama Allah, War-Rahman misalnya, demi yang Maha Rahman, dan seterusnya. Tapi tidak boleh yang lain. Ya. Nah, itu Allah berjanji dengan Al-Adiyat. Apa itu Al-Adiyat? Al-Adiyat itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang kencang. Di antara maknanya adalah sesuatu yang cepat, gercep.
wush, set, das, itu adiyat. Ini set, hilang. Itu namanya ghosting. Ya, maksudnya sesuatu yang cepat. Maka kemudian nanti diartikan wal adiyati dhabha, kebanyakan kalau kita baca dalam terjemah diartikan sebagai kuda. Kenapa? Ini nyambung dengan yang sesudahnya. Wal adiyati dhabha. Demi sesuatu yang larinya kencang dan menggeh-menggeh, terengah-engah. Ada dua tafsir sebenarnya tentang al-adiyat. Sebenarnya ada dua tafsir tentang al-adiyat yang masing-masing tafsir itu nanti membawa perbedaan pandangan tentang apakah al-adiyat ini surat makkiyah atau madaniyah. Satu mengatakan sesuatu yang bisa berlari kencang ini adalah unta. Satu mengatakan yang bisa berlari kencang ini adalah kuda. Dan kuda ini memang yang lebih banyak dipakai. Yang nanti membawa pengertian bahwa al-adiyat ini surat makkiyah. Satu makna lagi menyebut ini adalah unta, yang nanti membawa pengertiannya bahwa surat al-adiyat ini adalah madaniyah. Nah, ini nanti ada riwayat dari Ali ya tentang kenapa al-adiyat di sini dimaknai unta, berbeda dengan makna yang lain. Jadi ini terkait dengan perang Badar. Saat perang Badar itu kaum muslimin rata-rata kalau yang pakai kendaraan itu kendaraannya adalah unta. Hanya dipunyai oleh kaum muslimin pada waktu itu kuda itu hanya 2 ekor. Nah, karena ayat ini kemudian turunnya itu terkait konteksnya dengan kejadian di perang Badar, maka lebih tepat bahwa al-adiyat di sini yang menurut makna ini adalah al-adiyat itu surat madaniyah. Karena perang Badar adanya di mana? Ya setelah periode Madinah. Karena semua perang Rasul SAW itu terjadi setelah hijrah, kan berarti ada di Madinah. Tapi makna yang lain mengatakan wal adiyati dhabha di sini adalah kuda. Kenapa? Karena di situ ada dhabha, ada yang terengah-engah, menggeh-menggeh. Dan hanya ada 2 hewan yang berlari atau berjalan sambil menggeh-menggeh. Apa itu? Kuda dan anjing. Ya kan? Kalau yang lain nggak ada, ya kan? Dan selari-larinya unta itu tidak lebih kencang dari kuda. Maka yang makna di sini adalah al-adiyat. Wallahu a'lam, dua makna ini dua-duanya ada pendapat dari para ahli tafsir, masing-masing tadi membawa pengertian yang berbeda. Tetapi bagi kita tidak perlu mana yang lebih tepat di antara dua itu, bahwa dua-duanya kita akui sebagai pendapat yang ada di antara para ulama tafsir. Ya, ada 2 makna wal adiyati dhabha, satu menyebut kuda, satu menyebut unta. Tetapi kalau kita ikuti tafsir ar-ra'yi, tafsir dengan pemikiran gitu ya, maka makna kuda itu lebih tepat. Apalagi kalau dikaitkan dengan ayat-ayat berikutnya. Meskipun yang mengatakan maknanya unta nanti juga punya alasannya sendiri. Coba kita baca kalau pengertiannya adalah kuda. Wal adiyati dhabha, ayat berikutnya berbunyi fal muriyati qadha. Apa artinya? Yang memercikkan api dari dari sepatunya, teracak dari itu tapalnya itu kalau makna kuda. Kenapa? Kuda itu ketika larinya kencang, terus kemudian dia menggesek pada bebatuan. Kita tahu bahwa daerah Arab itu daerah yang berbatu-batu gitu ya. Kalau kuda itu lari, kemudian tapalnya itu apa jenenge? Sepatunya itu ya. Nah, ya itu katanya kalau naik delman itu kan tuk tik tak tik tuk gitu kan. Tapi kalau larinya kencang, kemudian dia kena permukaan batu itu, maka terkadang memercikan api, gesekan antara sepatunya dengan batu-batu tadi. Fal muriyati wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Yang menyerang di waktu pagi. Maksudnya apa? Pagi itu bermakna masih gelap, makna lain lengah. Pasukan kuda itu biasanya andalan menyerang musuh ketika musuh lengah.
Contoh yang nyata adalah kejadian ketika kaum muslimin kocar-kacir di perang Uhud. Siapa yang menghancurkan, memporak-porandakan pasukan kaum muslimin? Kavaleri. Pasukan kavalerinya Khalid bin Walid itu yang memutar gunung, kemudian menyerang dari balik bukit itu kan. Nah, yang menyerang ketika subuh atau yang menyerang ketika lengah. Kemudian apa? Fal muriyati qad fal mughirati subha fa asar nabihi naqa, yang apa kondisinya kalau yang makna kuda tadi, ketika kuda itu berombongan dia menerbangkan debu-debu, fawasatu nabihi jam'a, dan kemudian ia mangsuk wasat. Wasat itu artinya apa? Fawasatuna. Wasat itu artinya tengah. Makanya kalau ada pertandingan yang di tengah namanya wasit. Wasit itu artinya penengah. Memang begitu. Ya, wasit itu artinya penengah. Bahasa Arab itu serapan dari bahasa Arab wasit itu. Karena bahasa Inggrisnya kan referee. Ya kan? Ya, bahasa Arabnya wasit memang. Ya. Wasat. Ya. Wasat itu artinya pertengahan. Maka khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengahnya. Termasuk kan kalau ada kampanye itu kan kita membawa Islam yang wasatiyah. Apa Islam yang wasatiyah? Nah, kalau pernah mendengar Islam yang wasatiyah, nah itu artinya Islam yang pertengahan, Islam yang moderat. Ya itu pertengahan maksudnya. Nah, fa wasatu nabihi jam'a, yang kuda-kuda itu merangsek masuk ke dalam pasukan. Nah ini kalau yang memaknai kuda. Tetapi kalau yang memaknai unta itu juga punya pengertiannya sendiri. Di antaranya adalah ketika menyebutkan api, yaitu unta itu adalah unta yang biasa digunakan perjalanan antara Arafah dan Musdalifah pada musim haji. Ya, orang musim haji itu kan sebelum wukuf di Arafah ada mabit di wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, terus kemudian jumroh di Mina tuh. Nah, rangkaian haji kan itu. Nah, yang dimaksud menyalakan api adalah kalau kuda tadi kan menyalakan api percikan-percikan dari sepatunya tadi. Kalau yang dimaksud sini adalah orang-orang yang menunggang unta itu berhenti di Musdalifah untuk menginap gitu ya, mabit di Musdalifah menunggu waktunya nanti ke Mina. Nah, karena menginap di waktu malam, apa yang dilakukan biasanya kalau ngecamp? Ya bikin perapian. Ya, yang dimaksud dengan tafsir memercikkan api menurut tafsir yang memaknai al-adiyat sebagai unta. Tapi kita tidak pada posisi nuwun sewu, karena saya juga bukan ahli tafsir betulan gitu ya. Jadi kalau kelebihan nanti tafsirnya bisa jadi tafsir jalan lain gitu ya. Nanti itu kontradiksi dari tafsir jalan lain barangkali. Ya, tapi itu. Ya, ada dua makna yang jelas. Al-adiyat bermakna kuda maupun al-adiyat bermakna unta. Tetapi yang pasti persamaannya baik kuda maupun unta ini dua-duanya adalah barang mahal. Ya kan? Dua-duanya adalah barang mahal. Kalau kita lihat pada masa ketika ayat ini turun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kalau kita samakan unta dan kuda saat ini itu ya bandingannya antara ya Alphard karo Pajero karo dan kawan-kawan gitu ya. Kira-kira kalau kita bandingkan, semuanya barang mahal. Maka ya kalau Allah menjanjikan sesuatu itu dengan sesuatu yang ya kalau Allah sampai gunakan sebagai sumpah berarti kan bukan barang kaleng-kaleng gitu. Pasti adalah barang yang istimewa seperti itu. Tetapi makna lain juga selain bahwa ini adalah barang yang luar biasa istimewa sehingga Allah jadikan sumpah. Makna lain menyebutkan bahwa segala sesuatu yang disebutkan sifatnya pada awal-awal ayat Adiyat ini intinya berbicara tentang sesuatu yang cepat gitu.
Dan sesuatu yang cepat itu nanti yang akan terjadi di hari rangkaian hari akhir. Semuanya terjadi serba cepat. Ketika kita kemarin berbicara tentang Al-Qari'ah, ketika manusia kocar-kacir, ketika gunung-gunung itu mubal-mubal rakaruan, ketika langit itu seperti runtuh ya disebutkan, bukan seperti, bahkan runtuh beneran, ketika bintang-bintang saling berbenturan, semuanya itu terjadi, semuanya serba cepat. Dan ini mengingatkan kepada kita semua, menungso sira ki pengene apa? Mengko bakal kejadian itu akan nyata terjadi. Dan apakah kalian itu masih mau lihat-lihat saja dengan kondisi seperti itu? Nah, ini yang diingatkan kepada kita semua dari Al-Adiyat. Maka kita lihat subjek, atau setelah Allah bersumpah apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya di situ disebutkan innal insana li rabbihi lakanud. Inna sesungguhnya al-insan manusia terhadap Rabbnya lakanud. Lakanud itu artinya apa? Kanudun. Kanudun itu artinya membangkang, ingkar. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya ingkar, kufur. Apa maksudnya? Maksudnya kufur itu apa? Maksudnya ingkar itu apa? Tidak bersyukur. Kalau makanya ayat tentang nikmat itu kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambah, gitu kan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba perhatikan ayat yang itu berbunyi kan, kalau kalian bersyukur aku tambah nikmatnya. Kalau kalian kufur, Allah tidak mengatakan kalau kalian kufur nikmatnya enggak aku tambahi ya. Kalau syukur ditambah, kalau kufur bukan dicabut nikmatnya. Tetapi Allah mengatakan kalau kufur elengo ngertenono sesungguhnya azabku pedih. Kan bahasanya kan enggak ngalor enggak ngidul gitu. Maksudnya enggak ditambah terus dikurangkan enggak, tapi yang satu ditambah, yang satu tidak disebutkan dihancurkan, tetapi cuma disebutkan ngertenono gitu, seperti itu. Nah, itu betapa luar biasa sesungguhnya Allah menyampaikan kalimat-kalimat dalam firman-Nya. Dan menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an bukan sekedar ditulis oleh sastrawan gitu, tapi memang betul-betul kalamullah. Nah, kembali ke sini. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabb-nya itu ingkar, kufur, kafir. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya ia ala dzalika terhadap hal itu, terhadap kekufuran itu lasyahid, sungguh benar-benar menyaksikan. Nah, ini ada yang menarik. Ayat ini mengandung dua makna. Jadi kalau situ ada wa innahu dan sesungguhnya ia. Nah, pertanyaannya who on this ayah refers to sapa kira-kira? Ada dua makna. Yang satu refers to al-insan, yang satu refers to li rabbihi. Ini kan ayat sebelumnya kan innal insana li rabbihi. Kemudian ayat ini wa innahu, dan sesungguhnya dia. Nah, dianya ini refers to mana? Kalau bahasa Inggrisnya raji'un ila, ada dua tafsiran. Yang satu menafsiri innahu di sini adalah al-insannya. Kalau di al-insan maksudnya adalah maknanya juga dua. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia terhadap kekufurannya itu benar-benar menyaksikan. Artinya apa? Rumangsa. Menungso itu kufur dan janjane dhek rumangsa bahwa dia itu kufur. Nah, itulah manusia. Janjane rumangsa salah tapi ya tetap wae salah. Nah, itulah apa namanya? Ya kita ini seperti itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kita itu kufur terhadap nikmat Allah, dan janjane ya kita juga ngrumangsani bahwa oh iya ya, janjane awake dhewe iki ya kurang syukuri. Pesannya apa? Ya pesannya sebenarnya kita diminta untuk sebaliknya. Diminta untuk ya nek wis rumangsa saiki kakean kufur ki mbok yo eling, do syukur. Ini mana yang pertama? Sesungguhnya manusia itu menyaksikan atau ngrumangsani kekufurannya.
Atau setidaknya kalau dia tidak ngerumangsani kekufurannya ketika dia hidup, nanti di akhirat dia akan ngaku gitu. Ya kan? Setidaknya gitu. Kalaupun dia tidak ngerumangsani di dunia, ketika dia dibangkitkan dia sudah nggak akan mengatakan, ya Allah, saya dulu bersyukur loh, nikmatmu saya gunakan untuk kebaikan-kebaikan gitu. Padahal nyatanya nggak mungkin. Dia kalau memang nikmatnya di dunia itu dikufuri dan dia ingkar, dia banyak maksiat, di akhirat dia nggak bakal endo. Dia akan ngaku semuanya. Itu makna kalau hunya ini refers to al-insan. Maknanya bisa dia rumongso di dunia, kalaupun nggak rumongso di dunia, dia pasti ngaku di akhirat. Makna kedua, wa innahu, hunya ini refers to raji'un ila rabb. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu kufur dan Allah tahu bahwa manusianya ini kufur. Jadi jangan dikira kalau kemudian kita kufur terhadap nikmat Allah, Allah nggak tahu. Allah pasti tahu gitu kan. Jadi dua makna ini. Tapi mau makna yang pertama maupun makna yang kedua, kalau kita berorientasi pada apa yang akan terjadi nanti di akhirat, ya dua-duanya sama-sama ketahuan. Intinya adalah bahwa kekufuran itu pasti akan diketahui dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, kalau hu yang di sini itu merujuknya kepada manusia. Dan manusia itu terhadap harta, terhadap segala macam al-khair itu artinya apa? Ya kebaikan di antara kebaikannya adalah maknanya adalah harta benda, sesuatu yang bersifat materialistik gitu ya. Dan manusia itu terhadap sesuatu yang bersifat materi itu sungguh lihubbil khairi, ya sesungguh terhadap kecintaan terhadap materi ini la syadid. Syadid itu artinya apa? Temenan pokoknya ya banget. Dan manusia itu kesukaannya terhadap hal-hal yang bersifat materi itu banget tenan. Itu ya maksudnya ini. Kebangetan gitu loh. Lebih ya enggak. Itu terlalu mencintai hal-hal yang bersifat materi. Ya, satu makna dia terlalu mencintai hal yang materi, makna yang lain adalah saking cintanya dia terhadap materi, saking cintanya terhadap harta, apa yang terjadi? Yo harta kita apa? Ya, cekel gitu. Kalau kita bicara al-humazah dulu, alladzi jama'a malau addadah yahsabu anna malahu akhlad. Hartanya itu pokoknya ditekem gitu. Di ini sebagian wa aja nganti ucul. Apa yang terjadi? Dia menjadi kikir, menjadi bakhil, menjadi pelit. Seperti itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itulah manusia. Kan? Maka kita diminta sadar dengan bagaimana Allah tadi menyampaikan di awal tentang satu makna keistimewaan baik unta maupun kuda, dan di sisi lain maknanya juga adalah tentang sesuatu yang akan cepat terjadi itu di hari ketika nanti semua dihancurkan cepat sekali. Maka sadarlah kita gitu loh. Yang seperti ini yo cukuplah gitu. Ini nasihat bagi saya pribadi dan pada kita semua. Cukuplah gitu loh. Cinta materinya itu cukuplah gitu. Kufur terhadap nikmatnya itu cukuplah, dan kita kan wis ngrumangsani. Nek wis ngrumangsani mari berubah. Maka Allah sampaikan pada ayat berikutnya, afala ya'lamu. Tidakkah manusia itu mengetahui idza bu'sira ma fil qubur, ketika yang dikubur nanti akan dibangkitkan, ketika yang dikubur itu dibangkitkan. Ini pembicaraannya masih sama kan dengan Al-Qari'ah. Masih ada sambungan. Akan dihancurkan dengan cepat dan kemudian akan dibangkitkan. Ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan apa-apa yang di dalam dada itu semua akan
ditampakkan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang tersembunyi akan dimunculkan. Tadi kalau maknanya tentang innahu lihubbil khairi lasyadid, mungkin ada yang rumongso tentang kekufurannya, ada yang tidak ngerumangsani atau tidak mengakui di dunia, itu nanti di semuanya di akhirat juga akan dibuka. Ya, semuanya akan dibuka. Kalau Al-Qari'ah kembali ke pembahasan sebelumnya, semuanya akan ditimbang. Kalau dengan pendekatan yang disampaikan pada surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, bahkan disebut sekecil biji sawi. Biji sawi itu seberapa ya kecilnya? Ya pokoknya cilik gitu ya. Setidaknya kalau dibandingkan dengan biji kacang atau biji jagung, kecil. Ya, sekecil itu akan dihitung baik yang baik maupun yang buruk dan ditimbang nanti. Yang berat timbangan kebaikannya bahwa fi isyatir radiyah. Yang berat timbangan keburukannya fa ummuhu hawiyah. Ini kalau kita sandingkan makna di sini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum. Sesungguhnya Rabb mereka, ya kan, yang di dunia tadi disebutkan innal insana li rabbih lakanut. Rabb yang dikufuri, diingkari di dunia ini, inna rabbahum, Rabb yang sama ini, yauma idzin, pada hari itu, pada hari yang ketika di dunia itu diingkari, la khabir, sungguh akan la khabir itu memastikan semuanya tentang apapun yang dikerjakan oleh manusianya tadi di dunia, semuanya itu terhitung secara detail. Nah, inna rabbahum bihim, sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka yauma idzin, pada hari itu benar-benar akan memastikan, mendetailkan apapun semua yang sudah dikerjakan. Bahwa manusia itu dulunya mengingkari nikmatnya, nanti akan dibongkar. Sira mbiyen wis tak wonohi rezeki sak pirang-pirang kae, terus sira kufur, aku ngerti, aja endo, ora bakal iso endo. Yauma idzil khabir. Termasuk juga kalau baik, Allah juga teliti. Kamu dulu sudah aku beri nikmat, dan nikmatku engkau gunakan untuk beramal soleh, untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, kebaikan dan seterusnya. Saya tahu dan saya suka, dan aku akan beri balasan kamu ke surgaku. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang Allah sampaikan kepada kita semua dari surat Al-Adiyat. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Banyak kekhilafan, kekurangan murni karena kekurangan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pernah ditanyai orang dan saya bingung jawabnya. Mas, kan nek poso Syawal pada poso setahun. Ngopo ada Ramadan poso, Mas? Nah, saya bingung. Kemudian saya kepikiran juga, misalkan sholat subuh berjamaah di masjid kan katanya pahalanya seperti sholat semalam. Berarti nggak usah tahajud saja ya, Tat? Atau bagaimana cara memaknainya? Itu aja, monggo. Nah, itu yang apa itu ibaratnya haji ya. Monggo. Akhirnya rasa ngopo-ngopo. Ya kan kalkulatornya Ya. Nah, itu dia. Nah, makanya perbanyaklah beramal soleh, karena niat saja sudah dicatat. Atau sebaliknya, perbanyaklah amal jahat tapi rasa dilakoni. Ya, paham kan maksud saya? Karena kan hadisnya mengatakan siapapun yang berniat kebaikan kemudian dikerjakan, baginya kebaikannya dilipat gandakan. Bahkan niat saja tidak dikerjakan sudah dicatat satu kebaikan. Nah, barang siapa mengerjakan keburukan dan dikerjakan, dicatat hanya satu keburukan. Barang siapa berniat keburukan tidak dilakukan, dicatat satu kebaikan. Jadi membatalkan niat jahat itu satu kebaikan. Tapi
Aja terus dadi modus tak ngono aku tak akeh-akeh niat jahat bar kuwi di-cancel. Ya, artinya maknanya enggak begitu juga kali gitu loh maksudnya gitu loh. Ya, Rasul menyampaikan itu maknanya adalah betapa Allah itu sangat sayang kepada kita semua sehingga apapun tuh kalau Allah ridho kebaikannya itu dicatat sekian kali kebaikan. Nah, termasuk kalau dimaknai tentang ibadah, apa arti ibadah? Ibadah secara umum adalah segala sesuatu yang jika dikerjakan itu berpotensi mengundang ridho Allah. Maka apapun kebaikan itu kan akan bernilai ibadah kan. Bahkan senyum itu kan juga bernilai ibadah. Bahkan Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum itu asal memenuhi 2 syarat sudah dari sedekah. Apa syaratnya? 1 ikhlas, 2 ono kancane. Ikhlas nek ora ana kancane ya bahaya iki senyum-senyum gitu. Seperti itu. Nah, maka kemudian ketika dimaknai ngopo ndak poso Ramadan, wong poso Syawal wis maknane setahun. Nah, kalau tentang ini hadisnya itu berarti dibacaannya tidak lengkap. Karena hadis yang lengkap disebutkan adalah barang siapa yang berpuasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal seperti puasa setahun. Jadi nek mung 6 tok ya rong sida setahun. Maka kemudian ada yang coba membuat kalkulator, tapi kalkulatornya manusia beda dengan kalkulatornya Allah. Ya ini wallahu alam bisawab apakah kalkulator ini valid atau tidak. Tetapi ada yang membuat kalkulasi begini. Kan kalau Ramadan kan kalau seorang beramal ibadah diridhoi Allah kan dilipatkan 10 kali. Maka kalau kita puasa 30 hari di bulan Ramadan ping 10 pira? 300. Kita puasa 6 hari di bulan Syawal 6 ping 10 swidak. 360 hari berapa tahun? Ya kira-kira setahun kan. Setahun itu kan sekitar itu 360 hari itu. Ya. Nek Hijriah pas, nek Masehi kurang sidik gitu ya. Tapi maksudnya setahun kan di kisaran angka itu. Nah, ini kalkulatornya manusia. Apakah benar kalkulator ini Allah alam? Nah, jadi kalau kemudian orang bertanya-tanya seperti itu, anggap aja itu intermezzo. Anggap aja intermezzo. Ya kalau sudah mengerjakan ini sebagaikan itu, maka yang cukup yang bagaikan saja gitu. Wis rasah munggah kaji karena ini mengerjakan ini sudah seperti haji. Ini kerjakan yang seperti tok. Misalnya. Akhirnya kan jadi modus. Alah enggak usah khatam Al-Qur'an maca Al-Ikhlas ping 3 wis padha karo khatam gitu. Akhirnya kan seperti itu. Ya maksudnya tidak begitu juga kali gitu. Artinya tetap ibadah intinya itu tetap kita kerjakan. Itu satu makna. Di samping bahwa apakah kita yakin bahwa ibadah yang sudah kita kerjakan itu benar-benar diterima? Ya kan? Kita sudah puasa Ramadan, pengalaman sejak kita balik sudah berapa kali? Kira-kira. Yang usianya 25 misalnya, balik pertama usia berapa tahun? 11 tahun misalnya, berarti puasa ping 14. Yakin enggak 14 kali Ramadan puasa itu diterima semua? Nilainya apakah 100%? Ya tidak, maka kita tidak bisa menafikan satu dan yang lain. Nanti kalau dalam bahasa siapa yang orang ekonomi di sini? Di ekonomi itu ada teori investasi dan portofolio. Ada pernah dengar? Investasi, ya kan? Pernah dengar? Apa rumusnya investasi? Rumus orang berinvestasi adalah don't put your egg on only one pocket. Jangan. Don't mother think. Rasah mbok pikir. I'm not father, aku rapopo. Don't mother think. Ya, apa tadi ya? Teori ini kita gunakan teorinya bisnis ya. Teori bisnis, teori investasi mengatakan don't put your egg in only one basket. Jangan letakkan telurmu hanya pada satu
kantong. Kenapa kalau kantongnya ceblok? Ceblok kena bahasa kena apa? Jiglok. Tiba, rontok, logur. Logur nek jarene wong Surabaya. Gugur. Ya, ketika jatuh telurnya habis, ambiar. Maka taruhlah telurmu pada keranjang yang berbeda-beda. Nanti kalau dalam teori investasi ada nanti investasikan di investasi A, investasi B, investasi C dan seterusnya, ya kan? Maka kan pedagang itu biasanya kan juga tidak berdagang warung kelontong apa no? Aku dodolan gula tok. Ya kecuali dia memang pemain bisnis gula, tapi biasanya ya ono gula, ya ono beras, ya ono apa. Ketika yang satu sedang jatuh di backup oleh yang lain. Amal juga sama, kita harus punya portofolio amal. Kita nggak tahu yang akhirnya mentes, yang akhirnya netes itu dalam tanda kutip telurnya poso, apa telurnya sholat, apa telurnya tilawah, apa telurnya amalan sunnah, atau telurnya amalan wajib. Jangan-jangan yang amalan wajib orang netes, yang amalan sunnah malah mentes, gitu kan? Kita nggak bisa, makanya kerjakan semua, ya kan? Sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun nanti juga masing-masing kita itu sesungguhnya punya amalan favorit. Dan barangkali amalan favorit kita masing-masing berbeda. Ada yang amalan favoritnya sholat jamaah, ada yang amalan favoritnya tilawah. Ya terus saja lanjutkan. Tetapi bukan berarti amalan favorit ini meninggalkan amalan, apalagi amalan itu amalan wajib, gitu kan. Jadi semuanya harus tetap kita lakukan. Wallahu a'lam. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Tadi teman saya kok yang gitu kok, bukan saya. Monggo yang lain, saya buka satu sesi pertanyaan terakhir. Barangkali ada? Oke, cukup ya. Oke, jika tidak ada, kita ajukan untuk sesi tanya jawab. Mari kita ke sesi selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika dalam membawakan acara pada malam hari terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Mari kita akhiri kajian tafsir pada malam hari dengan baca bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kajian tafsir pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.